Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursa Fitri, perwakilan dari kelompok 6, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota saya sendiri, Riza Nisha Putri, Paulina Sinaga, Putri Diana, Riri Elfrianti, Ridwan Syafaki Siregar, dan Nurul Farah. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Riza Nisha kepada Riza Nisha, kami persilahkan. Pertama, pertunjukan musik tradisional Indonesia. Pertunjukan adalah semua penampilan yang ditujukan pada penonton, yaitu suatu karya seni yang bisa dinikmati atau diapresiasi. Musik tradisional di Indonesia menggunakan nada pentatonis dan diatonis. Pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Tangga nada ini disebut selendro dan pelok di Indonesia. Tangga nada selendro memiliki interval yang cenderung sama dengan nada lain, sedangkan pelok memiliki interval yang berbeda dengan nada lainnya. Interval di sini itu adalah interval nada. Interval nada adalah jarak frekuensi antara satu nada dengan nada lainnya, baik jarak nada ke atas maupun ke bawah. Tangga nada terdapat 7 nada yang diurutkan menjadi do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Tangga nada selendro dan pelok berkembang di daerah Jawa, Sunda, Bali, Madura, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah lain. Contoh musik tradisi yang menggunakan tangga nada pentatonis selendro dan pelok adalah Gong Kebiar Bali, Calung Banyumas, Karawitan Jawa, Angklung Banyuwangi, dan Keliningan Sunda. Materi selanjutnya dibacakan oleh Putri. Kepada Putri, kami persilakan. Ciri-ciri pertunjukan musik tradisional. Musik tradisional diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Syair lagunya berbahasa daerah. Ciri-ciri pertunjukan musik tradisional. Musik tradisional diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Syair lagunya berbahasa daerah. Selain itu, alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas daerahnya. Contoh lagu dari daerah Sunda. Syairnya berbahasa Sunda dan alunan melodinya menggunakan nada-nada dari tangga nada pentatonis, pelok, dan salendro. Musik tradisional melibatkan alat-alat musik daerah. Contohnya musik sasando sebagai pertunjukan khas daerah Nusa Tenggara Timur. Materi selanjutnya yang dibacakan oleh Riri. Kepada Riri, kami persilakan. Kemudian fungsi pertunjukan musik tradisional. Secara umum, fungsi musik tradisional Indonesia antara lain sebagai upacara kebudayaan, hiburan, ekspresi diri, ekonomi, komunikasi, pengiring tari, dan teater tradisional. Yang pertama, sarana upacara budaya atau ritual. Musik tradisional di Indonesia berkaitan erat dengan upacara adat masyarakatnya seperti upacara kematian, perkawinan, atau kelahiran. Kemudian sarana upacara budaya atau ritual. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen-instrumen seperti ini dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Contoh musik sebagai sarana upacara budaya atau ritual. Yang pertama ada musik angklung dalam masyarakat Jawa Barat yang biasa dipakai dalam upacara serentakun atau upacara panen padi. Yang kedua musik gong dan gendang di daerah Manggarai Flores yang biasa dipakai untuk mengusir setan yang menyembunyikan salah satu warganya.
Yang ketiga, musik Foka 1 di Sulawesi Utara yang disebut Kagombe. Musik ini biasa dipakai saat warga terkena penyakit cacar di samping sebagai pelipur lara. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Paulina. Kepada Paulina, kami persilahkan. Sarana hiburan. Musik di berbagai daerah juga menjadi sarana hiburan masyarakatnya. Musik dalam fungsi ini sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan, rutinitasnya harian maupun sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Umumnya masyarakat sangat antusias menonton berbagai pergelaran termasuk pergelaran musiknya. Materi saran ekspresi diri yang dibacakan oleh Nurul Farah. Kepada Nurul Farah, kami persilahkan. Sarana ekspresi diri bagi para seniman baik pencipta lagu maupun pemain musik. Musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-citanya tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunianya. Materi selanjutnya, sarana komunikasi yang dibacakan oleh Ridwan Syah. Kepada Ridwan Syah, kami persilahkan. Sarana komunikasi. Dalam masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, terdapat bunyi-bunyian tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggotanya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Sebagai pengiring tarian, di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik yang diciptakan banyak dipakai untuk mengiringi tari-tarian daerah. Oleh karena itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri. Contoh, tari saman hanya bisa diiringi oleh alunan bunyi khas Aceh, tari topeng Cirebon hanya bisa diiringi oleh alunan bunyi khas Cirebon, tari Jaipon hanya bisa diiringi oleh alunan bunyi khas Sunda. Materi selanjutnya yang dibacakan oleh Riza Nisha. Kepada Riza Nisha, kami persilakan. Perbedaan musik tradisional dalam ragam pembukaan. Nada yang dipilih dalam komposisi musik yang disajikan. Melodi dan lagu yang disajikan. Harmoni atau keselarasan antara nada satu dengan nada lainnya, dan keselarasan antara musik dan vokal. Keempat, warna nada yang ditampilkan dalam komposisi musik. Selanjutnya, dinamika atau permainan keras lirih tabuhan cepat dan cepat lambat tabuhan. Yang terakhir, irama dan tempo yang digunakan dalam sajian musik tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.